Teknologi untuk masa depan hadir di pembelajaran masa kini. Selama pandemi COVID-19, dunia pendidikan dipaksa untuk beradaptasi secara cepat. Teknologi yang sebelumnya digunakan secara terbatas, kini menjadi sebuah kebutuhan utama dalam proses pengajaran. Dan dalam buku ini merekam berbagai praktik, baik secara pembelajaran yang menggunakan teknologi, baik sebelum maupun selama masa pandemi. Baik memahami konsep maupun membangun pembelajaran yang berkelanjutan. Dan teknologi hadir sebagai alat untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi para murid. Baik, yang selanjutnya ada memanusiakan hubungan. Di dalam bagian ini ada 3 poin. Yang pertama strength, yang kedua goal setting, dan ketiga itu ada tools dan resources. Yang pertama itu strength, yaitu mengidentifikasi kekuatan diri adalah langkah awal dalam pengembangan kepemimpinan. Penting untuk memahami apa yang menjadi kelebihan dan di mana kemampuan kita berada. Kemudian yang kedua ada goal setting, yaitu menetapkan tujuan yang dapat dicapai adalah bagian penting dalam pengembangan kepemimpinan. Tujuan memberikan arah yang jelas dan target yang harus dituju. Untuk membuat tujuan yang smart, yaitu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Kemudian yang ketiga ada tools and resources, yaitu mengumpulkan alat dan sumber daya yang tepat sangat penting untuk pengembangan kepemimpinan yang efektif. Ini bisa berupa buku, kursus, mentor, dan pengalaman nyata. Sumber daya yang tepat dapat memberikan wawasan berharga dan membantu kita mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah memahami konsep. Dalam materi ini, saya akan membawakan 3 poin utama yang sangat penting untuk kita bahas. Yang pertama adalah teknologi untuk memahami sebuah konsep. Di tahun 2024 ini, teknologi sudah cukup pesat dan berkembang sangat baik di negara kita. Oleh karena itu, teknologi yang ada saat ini sangat dapat membantu kita untuk memahami sebuah konsep yang ada, memahami, mempelajari, mendalami, dan mempraktekkan konsep tersebut dengan bantuan teknologi. Tapi, bukan hanya teknologi, kita masih sangat membutuhkan peran seorang pengajar di dalamnya. Karena peran pengajar ini sangat penting dalam membina kita untuk mendapatkan dan memilih teknologi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk pembelajaran kita sehari-hari sehingga kita dapat memahami konsepnya dengan baik. Lalu yang kedua adalah memahami konsep bukan hanya menghafal. Masih bersinggungan dengan poin pertama, kita sebagai seorang pelajar tentu sangat mengetahui bahwasanya proses untuk memahami sebuah konsep itu cukup lama dan sangat intens. Akan tetapi, dengan teknologi yang kita dapatkan dan kita bisa memanfaatkan sebuah teknologi ini dengan cukup baik sehingga kita dapat memahami konsep pembelajaran dengan lebih baik juga. Kita dapat mengetahui, mempraktekkan bukan hanya menghafalnya saja. Dan di samping itu, kita masih sangat membutuhkan peran seorang pengajar. Karena kita ini adalah seorang pelajar yang masih sangat membutuhkan bimbingan. Oleh karena itu, peran seorang pengajar dalam memilah dan memilih konsep serta teknologi yang berkesinambungan sangat amat kita butuhkan dalam proses pembelajaran kita setiap harinya. Dan yang ketiga terakhir yaitu teknologi bukan pil ajaib. Kita semua tahu bahwasanya teknologi ini sangat amat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kegiatan formal ataupun kegiatan non-formal. Akan tetapi, teknologi ini tidak bisa semerta-merta kita gunakan dan kita selalu gunakan untuk mencapai keinginan yang kita butuhkan. Akan tetapi, teknologi ini sebagai penunjang untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan hanya semata-mata menggunakan teknologi tanpa mengasah pikiran kita. Oleh karena itu, teman-teman dan saya sendiri tentu harus dengan bijak menggunakan teknologi ini sebaik-baik mungkin agar teknologi yang kita gunakan bukan membuat kita semakin bodoh, tetapi membuat kita semakin pintar dan terus berkembang ke depannya. Baik, terima kasih. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, poin selanjutnya ada membangun keberlanjutan.
Poin yang pertama ada teknologi untuk memantau kemajuan. Nah, teknologi dapat membantu memantau kemajuan belajar murid secara 360 derajat. Umpan balik dan evaluasi capaian yang terus-menerus dapat membantu murid mengendalikan pembelajaran mereka. Kemudian poin yang kedua ada teknologi untuk intervensi dini. Nah, teknologi juga selain untuk memantau kemajuan, teknologi juga dapat menjadi alat preventif untuk mendorong seorang guru, orang tua, dan lembaga untuk melakukan intervensi dini. Hal ini penting untuk meminimalisir kesenjangan capaian, terutama bagi kelompok rentan. Kemudian poin yang ketiga ada teknologi bukan segalanya. Meskipun teknologi dapat membantu kemajuan, seorang guru dan lembaga juga harus tetap komitmen bersama. Peningkatan dan kesetaraan mutu harus menjadi cita-cita keberlangsungan yang dituju, bukan hanya sekedar membuat proses lebih murah, cepat, dan menyenangkan. Baik, selanjutnya ada tantangan baru. Pandemi COVID membawa banyak perubahan yang tak terduga. Guru dan murid harus beradaptasi dengan cepat termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Yang kedua ada kesempatan baru. Pandemi juga membuka kesempatan baru bagi guru untuk berinovasi. Teknologi yang sebelumnya hanya untuk digunakan terbatas, kini menjadi kebutuhan utama dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada merdeka belajar. Prinsip merdeka belajar seperti komitmen, kemandirian, dan refleksi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Guru harus adaptif dan kreatif dalam memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir ada kolaborasi guru. Guru tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antar guru dan orang tua dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang Nah, selanjutnya ada memberdayakan konteks. Memberdayakan konteks ini ada 3 teman-teman. Yang pertama melibatkan komunitas, yang kedua konteks nyata, dan yang terakhir ini pembelajaran personalisme. Nah, bagaimana sih melibatkan komunitas ini? Yaitu, pembelajaran ini tidak terbatas pada ruang kelas saja. Jadi, teknologi ini bisa juga memungkinkan murid untuk terlibat dengan berbagai sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar, sekaligus bisa berkontribusi dengan hal lainnya. Lalu yang kedua ini konteks nyata. Nah, pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang bisa terhubung dengan kehidupan nyata muridnya. Teknologi juga bisa membantu murid melihat keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan aplikasi di dunia nyata. Lalu yang terakhir ada pembelajaran personalisme. Jadi, pembelajaran ini memerlukan teknologi mungkin untuk pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing muridnya. Guru juga bisa merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, jadi sesuai apa yang dibutuhkan saja. Bukan hanya sekedar mengejar target kurikulum, jadi bisa lebih luas. Dan saya ingin menjelaskan teknologi dan pendidikan. Nah, teknologi dan pendidikan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu teknologi bukan mengganti guru. Yang kedua teknologi untuk memerdekakan. Yang ketiga teknologi untuk masa depan. Nah, teknologi bukan mengganti guru adalah teknologi tidak akan pernah menggantikan guru hebat. Tetapi teknologi di tangan guru hebat bisa menjadi alat untuk perubahan. Yang kedua ada teknologi memerdekakan. Teknologi ini dapat membantu murid mengembangkan kompetensi, memperluas kolaborasi, dan mengembangkan karir di lembaga yang melakukan transformasi dengan mempraktikkan kemerdekaan belajar yang terintegrasi digital. Yang ketiga ada teknologi untuk masa depan. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dapat menjadi jembatan menuju masa depan di satuan pendidikan abad ke-21 yang terus relevan menumbuh kompetensi semua dan setiap anak. Terima kasih.
Kemudian materi selanjutnya ini ada teknologi tanpa mabuk kepayang. Teknologi adalah kuasa, semakin canggih teknologi maka semakin besar juga kuasa kita. Nah, semakin canggih teknologi, semakin besar kemungkinan kita melakukan tindakan menguasai yang lainnya. Sebagaimana bila kita menguasai senjata tajam, maka kita bisa lebih leluasa menaklukkan alam dan manusia. Semakin tinggi jabatan, maka keputusan kita akan mempengaruhi lebih banyak orang. Teknologi adalah kuasa, sebagaimana kuasa yang lain, gawai pun akan berpotensi menimbulkan mabuk kepayang. Bukan hanya bagi murid, tapi juga bagi orang dewasa seperti guru, orang tua, dan juga kepala sekolah. Dengan menggunakan teknologi, seseorang bisa memindahkan pikirannya ke ruang dan waktu yang berbeda meskipun tubuhnya berada pada ruangan yang sama. Namun, kuasa yang diberikan teknologi harus digunakan dengan bijak. Kebiasaan berefleksi secara berkala dan intens akan menyelamatkan kita dari mabuk kepayang teknologi. Meski sulit membayangkan hidup tanpa teknologi, namun kitalah yang menentukan bagaimana teknologi ini digunakan. Mari kita gunakan teknologi untuk memanusiakan hubungan. Terima kasih. Selanjutnya ada ketika mengerjakan tugas seperti bermain-main. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu umpan balik instan. Umpan balik instan itu pesan informatif, spesifik, dan langsung diberikan ketika kesalahan atau keberhasilan terjadi menjadi kunci ketertarikan murid dalam belajar, seperti yang terjadi pada permainan digital. Kemudian yang kedua ada membangun keberlanjutan. Nah, umpan balik adalah elemen atau kunci yang mana dari membangun keberlanjutan teknologi memudahkan guru untuk memberikan umpan balik kepada semua murid yang diajarkan dalam tempo singkat. Poin yang ketiga yaitu praktik baik guru. Praktik baik guru ini pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk membangun keberlanjutan dapat dilihat dari prakteknya Umi Kalsum. Nah, praktek Umi Kalsum dan Rani Nurhayati ini mereka menggunakan teknologi yang memudahkan dalam memberikan umpan balik kepada murid. Nah, selanjutnya ada komunikasi, peduli, dan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan kepedulian dalam pembelajaran. Nah, guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan tepat untuk meningkatkan kualitas hubungan antara guru, murid, dan orang tua. Teknologi bukan hanya untuk efisiensi administratif saja, akan tetapi dia juga dapat memfasilitasi interaksi yang bermakna.